Ambur-bakso Atsawitur warenim Borgu dewa sidiamahi Diwayonah paracu dayat Om narayanu ewedem sarum yad buatem yascebawiem Neskolangku niranjan niruya kalku nirakyata sududewiku narayanu Astia kastit Om tuam siwa tuam dewa Ia suara param suara Warahma Wisnu asca Rudrasca Warusah Paryakiratita Om Papuham Papakarmaham Papatnya Papasambhawa Rahimam Pundarya Kaksir Sabahya Biantara Suci Om kesama Dewa Sarwa paranya kita angkara Mamuja sarwa papidya Walaya suasadi siwa Om kesantauya kaiku dosa Kesantauya wajiku mamu Santauya manasa dosa Permadat kesamam Om Santi Om Lima ton ikan tuna ilegal dari Jakarta diamankan Polsek Kawasan Laut Gilimanuk.
Pasca semburan abu vulkanik Gunung Agung, harga sejumlah kebutuhan pokok seperti sayur mengalami kenaikan. AHY kunjungi pengungsi korban bencana Gunung Agung. Burger dengan daging sapi Wahyu diklaim menjadi burger termahal di Bali. Om Swastiastu. Halo, selamat pagi pemirsa Net Bali kembali hadir menyapa Anda pagi ini. Tentunya kami akan menghadirkan berita menarik dan inspiratif, semuanya hanya ada di Net Bali. Nah, kalau kita jalan-jalan ke Bali menikmati suasana pantai itu sudah biasa. Coba dong sensasi baru dengan bermain dan bergelantungan di atas pohon. Seperti wisata yang satu ini, dijamin selain bukan membuat Anda berkeringat, juga akan memacu adrenalin Anda. Namanya Rangkul Hill. Tempat wisata yang terletak di Desa Lebih Kabupaten Gianyar ini, pengunjung akan diajak menikmati sensasi bermain-main di atas pepohonan. Sebelum bermain, memakai alat pengaman wajib hukumnya. Dan yang tidak kalah penting lagi, dengarkan arahan instruktur. Ada dua pilihan wahana permainan di sini, short line dan long line, dengan 12 lintasan treetop yang bisa menjadi pilihan. Mulai flying fox, monkey juggling, Tyrese bridge, hingga spider web. Penasaran? Saya pun memilih wahana long line. Wahana ini dimulai dengan bermain flying fox sepanjang 150 meter. Petualangan dilanjutkan dengan berjalan di atas seutas tali sepanjang 50 meter. Ya, ini dia salah satu wahana yang cukup ekstrim di Rangkul Hill, namanya Jembatan Ban. Dan tidak hanya dibutuhkan keberanian ya, tapi juga kekuatan, karena di sini kita tepat berdiri di atas jurang setinggi 20 meter. Meski semua wahananya cukup ekstrem, pengunjung tak perlu khawatir. Semua alat yang digunakan sudah berstandar internasional. Berdiri di atas lahan seluas 2 hektar, wisata ini masih pada tahap pengembangan. Tidak hanya menawarkan wahana treetop, pengunjung di sini juga bisa menikmati berbagai aktivitas lain, seperti outbound, trekking, dan camping. Keseruan tadi benar-benar luar biasa. Overall ya semuanya fun lah, menyenangkan. Untuk bisa menikmati sensasi bermain dan bergelantungan di Rangkul Hill, harga yang ditawarkan pun bervariatif. Untuk wisatawan mancanegara, harga yang ditawarkan sekitar Rp450.000 untuk dewasa. Nah, kalau untuk wisatawan domestik ada diskon khusus yang diberikan pihak pengelola. Cukup berkeringat dan cukup menguras tenaga, tapi buat Anda yang suka petualangan, wisata yang satu ini patut Anda coba. Vera Zenvia Deopriana melaporkan untuk Net. 5 ton ikan tuna ilegal dari Jakarta diamankan Polsek kawasan Laut Gilimanuk. Sesaat lagi akan kami hadirkan, tetap di Net Bali. Anak band, hobi cover lagu. Net Bali memberikan kesempatan agar kamu lebih dikenal. Caranya, kirimkan video musik atau covermu dan dapatkan kesempatan untuk ditayangkan di Net Bali. Info syarat dan ketentuan dapat dilihat di fanpage Facebook Net Biro Bali, Twitter @netbirobali, Instagram Net Bali Official. Kebudayaan bea cukai di Belanda itu adalah mutlak ada. How many did you bring? Coffee.
Custom Protection, Sabtu dan Minggu jam 11 malam hanya di NET. Selamat malam rekan-rekan. Untuk patroli malam hari ini kami memasuki ke kawasan Jalan Muhammad Toha. Itu rute-rute yang notabene-nya bisa dibilang kriminalitas jalanan. Sesampai di Jalan Margonda, saya menemukan beberapa anak bergerombol di pinggir jalan. Ngapain saya marah-marahin kalau besok kayak begini lagi? Kenapa kamu nangis? Ada orang di situ tadi bangun, biso. Luncur ke TKP, siap, 86. Ini Bapak kenapa sih? Dari tadi ngeliatin mulu. Padahal kan kita masih bisa jalan-jalan dulu, Mbak Mutemu. Jojo kemana Pak? Lagian ya, saya tuh harus ambil orderan lagi. Aduh, kaki saya keselnya, Mbak. Bapak masih bisa jalan nggak? Jalan? Oh, masih bisa, Pak. Mbak mau kita jalan kemana? Nonton? Apa mungkin makan? Mbak tinggal pilih. Oke Jack, hanya di NET. Sepatu. Ini cuangki. Pak pilot. Ini mohon maaf, ini pilot pesawat apa ya? Burung hantu Airland. Mana yang sakit? Kaki saya, Bang. Ini. Ini gue punya minuman yang bisa membuat susah. Ini talk show, hanya di NET. Hai guys, welcome to Vegas. Acara musik nomor 1. Kita mau update tentang ya musisi-musisi yang enak banget juga lagunya. Buat nemenin suasana kayak gini nih. Breakout, hanya di NET. Adalah, ini warisannya Bapak Topi. Bagus banget deh. Bukan yang itu, ini. Ini jenenge rusun. Masih betah di sini. Dijamin aman. Bapak cuma mau menyampaikan, tolong kamu rawat satu-satunya warisan bapakmu ini. Selamat datang di Jeton. Anda kembali menyaksikan Net Bali. Polisi menetapkan Maesa Sumargo, seorang oknum pilot Lion Air sebagai tersangka kasus narkoba. Sabu yang dipakainya di sebuah hotel di Kupang, Nusa Tenggara Timur dibawanya hingga ke dalam pesawat. Maesa Sumargo akhirnya ditetapkan sebagai tersangka oleh Polresta Kupang. Dari tangan oknum pilot maskapai Lion Air ini, petugas menyita sabu sisa pakai dan alat isapnya, minuman keras, serta sejumlah barang bukti lainnya. Tersangka mengaku baru pertama kali mengkonsumsi sabu. Saat ditangkap, tersangka baru menerbangkan pesawat rute Jakarta dan Pasar Kupang. Sementara sabu yang didapat dari temannya di Jakarta dibawanya hingga ke dalam pesawat. Kasat Narkoba dengan penyidik berkoordinasi dengan manajemen hotel dan security menuju kamar yang digunakan terjadinya pelanggaran tersebut dan menjumpai atau menangkap pelaku sedang menggunakan narkoba. Sebelumnya tersangka ditangkap bersama 3 pramugarinya di kamar 205 Hotel Timor Liliba Kupang Senin malam. 3 pramugari tidak ditetapkan sebagai tersangka karena tes urinnya negatif narkoba. Sementara pihak Kemenhub juga akan memberi sanksi kepada maskapai jika ditemukan pelanggaran dari pihak maskapai. Ya, saya prihatin akan kejadian itu. Tentunya kita akan lakukan suatu tindakan sesuai dengan ketentuan yang lugas. Ya nanti kita lihat aturannya, siapa yang kena sanksi, pilotnya, lainnya, sekarang kita akan.
Peristiwa pilot yang terlibat narkoba bukan kali ini saja terjadi. Sederet peristiwa mulai dari penggunaan narkoba hingga obat penghilang rasa sakit juga pernah terjadi, sehingga dinilai dapat membahayakan penerbangan. Juni 2017 lalu, pilot dari maskapai Lion Air berkewarganegaraan India diamankan di Bandara Internasional Lombok NTB. Petugas sita 5,3 gram hasis atau ganja sintesis dari dalam kotak kecil di koper milik pilot tersebut. Saat diamankan, sang pilot hendak menerbangkan pesawat tujuan Lombok, Jakarta. Melalui uji laboratorium terhadap sampel urin, darah, dan rambut, tersangka dinyatakan positif narkoba. Sebelumnya, pilot maskapai Citylink juga diduga mabuk saat akan menerbangkan pesawat rute Surabaya-Jakarta Desember 2016 silam. Kamera pemantau sempat merekam perilaku pilot yang tidak wajar. Mendengar pilot meracau, dari pengeras suara pesawat, ratusan penumpang pesawat dengan nomor penerbangan KG800 menolak terbang dan kembali ke ruang tunggu keberangkatan Bandara Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur. Namun setelah menjalani serangkaian pemeriksaan oleh BNN, diketahui pilot negatif narkoba. Sang pilot Tekad Purnama pun dipecat dari maskapai Citylink karena melanggar standar operation procedure. Januari 2017, pilot dan kopilot Susi Air juga sempat terindikasi mengonsumsi narkoba jenis morfin. Dua pilot Susi Air yang terjerat kasus ini merupakan warga negara asing yang bergantian menerbangkan pesawat rute Cilacap, Jakarta. Namun belakangan keduanya diketahui negatif narkoba, tapi mengonsumsi obat penahan sakit yang dinilai dapat membahayakan penerbangan. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Selasa siang, jajaran Polsek kawasan Laut Gilimanuk berhasil mengamankan 5 ton lebih ikan tuna ilegal. Ikan tuna tanpa dokumen ini dikirim dari Jakarta menuju benua Bali. Jajaran Polsek kawasan Laut Gilimanuk kembali menggagalkan upaya penyelundupan ikan tuna ilegal dari kota Jakarta. Ikan tuna potong yang dikemas dengan plastik hitam ini hendak dikirim ke benua Bali oleh oknum pengusaha dari Jakarta. Diduga ikan tuna ini akan dikemas di Benoa dan selanjutnya akan diekspor ke luar negeri. Penggagalan ikan tuna tanpa dokumen ini pun berawal dari pemeriksaan di pintu masuk Bali oleh aparat kepolisian Polsek kawasan Laut. Namun ketika diperiksa, sopir truk box yang mengangkut ikan tuna tersebut tidak dapat menunjukkan surat ataupun dokumen pengiriman ikan tuna tersebut. Sedangkan 5 ton ikan tuna ini pun disamarkan dengan ditimbun di dalam es batu. Tepat pada pukul 13.00, anggota kami mencurigai truk box Nopol B9416 PCB dan setelah dihentikan ternyata truk box tersebut memuat jenis ikan tuna utuh sebanyak 5.692 kg atau 5,5 ton lebih ikan tuna beku dibawa dari Jakarta oleh driver saudara Adrianto. Setelah dilakukan pengecekan terhadap surat-surat barang bawaan, ternyata pada surat barang bawaan tersebut memuat jenis ikan sebanyak 10 ton. Namun demikian, surat-surat barang yang dibawa cuma memuat 5 ton 692 kg. Pengusaha pengiriman ikan ini pun melanggar Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 1992. Sebanyak 5,5 ton ikan tuna ini pun kini diamankan di Polsek kawasan Laut Gilimanuk, Jembrana, Bali. Ikan tuna ini akan diserahkan ke Balai Karantina Ikan Gilimanuk. Putu Wijana melaporkan untuk NET. PT Jasa Marga Bali Tol umumkan kenaikan tarif tol Bali Mandara mulai 8 Desember mendatang. Kenaikan ini untuk menyesuaikan laju inflasi yang terjadi di Bali. PT Jasa Marga Bali Tol akan kembali melakukan penyesuaian tarif tol Bali Mandara. Rata-rata tarif tol untuk setiap golongan naik sebesar 4,4%. Direktur Utama PT Jasa Marga Bali Tol, Tito Karim menjelaskan alasan menyesuaikan tarif tol ini selain untuk menjalankan amanat undang-undang meningkatkan pelayanan kepada pengguna jalan tol, serta pengembalian investasi infrastruktur jalan tol. Kenaikan tarif tol berdasarkan perkiraan inflasi Provinsi Bali 2 tahun terakhir. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2015, formula perhitungan tarif baru berdasarkan dari tarif lama ditambah dengan inflasi.
Inflasi Provinsi Bali pada periode 2 tahun terakhir sekitar 7,5% sehingga kenaikan tarif tol untuk kendaraan mengalami penyesuaian mulai dari Rp500 hingga Rp2.000. Penyesuaian tarif tol. Nah, di dalam undang-undang penyesuaian tarif tol kita untuk golongan 1 mobil yang kecil hanya mengalami penyesuaian Rp500. Jadi dari 11.000 menjadi 11.500. Nah, untuk sepeda motor ternyata nggak tahu apakah ada doa dari teman-teman bukan ini. Setelah dikalikan inflasi ternyata nggak nyampe ke 500. Jadi tarifnya tidak dapat disesuaikan, tetap 4.500. Untuk tarif tol Bali Mandara dibagi atas 6 jenis golongan termasuk sepeda motor. Untuk kendaraan golongan 1 yaitu sedan, jeep, pick-up, dan bus naik Rp500. Kendaraan golongan 2 yaitu truk dengan 2 gandar naik Rp1.000. Kendaraan golongan 3 yaitu truk dengan 3 gandar naik Rp1.500. Kendaraan golongan 4 yaitu truk dengan 4 gandar naik Rp1.500. Kendaraan golongan 5 yaitu truk dengan 5 gandar naik Rp2.000. Dan kendaraan golongan 6 yaitu sepeda motor tidak mengalami kenaikan. Tarif baru untuk semua golongan akan diberlakukan pada 8 Desember 2017. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Dampak erupsi Gunung Agung juga terjadi pada penurunan angka pengguna jalan tol Bali Mandara. Tercatat penurunan hingga 25% terjadi sejak bulan Oktober hingga November. Penurunan pengguna jalan tol bulan November 2017 mencapai 25%. Selama bulan Oktober pengguna tol mengalami penurunan sebanyak 20% dan pada bulan November penurunan bertambah menjadi 25%. Jasa Marga menargetkan pengguna jalan tol di bulan November sebanyak 53.900 kendaraan, namun kenyataannya pengguna jalan tol hanya sebanyak 38.000 kendaraan. Direktur PT Jasa Marga Bali Tol Ahmad Tito Karim menduga penurunan ini terjadi akibat dampak dari erupsi Gunung Agung. Menurunnya jumlah wisatawan yang berkunjung ke Bali sangat berpengaruh besar pada pendapatan tol Bali Mandara. Nah, saya baca tadi di koran, ternyata bulan September kunjungan wisata ke Bali itu kira-kira 550.000 turis. Bulan Oktober tinggal 400 ribuan turis. Artinya kunjungan turis ke Bali turun 15% yang mendarat di airport Ngurah Rai. Nah, inilah mungkin dampaknya terasa juga di kita di jalan tol jika adanya penurunan lalu lintas yang melalui jalan tol. Pihaknya berharap kondisi pariwisata dan perekonomian di Bali dapat segera kembali normal. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. AHY kunjungi pengungsi korban bencana Gunung Agung. Saat lagi akan kami hadirkan, tetap di NET Bali. Bagaimana anak-anak? Ada yang tahu? Anime! Gosip Indonesia. Meresahkan warga Indonesia. Oh, so sweet. Top chart music minggu ini. Tayangan sehat adalah tayangan yang menghibur sekaligus memberikan informasi yang berguna dan bermanfaat bagi masyarakat. Temukan inspirasi dalam berbagi ide fantastis. Kita mengambil beberapa bagian-bagian dari jalanan di kota New York. Awalnya rumah ini rumah tinggal. Aku rubah sedikit konsepnya jadi studio. Aku buat seperti lounge juga, jadi kita bisa kumpul-kumpul bareng. Tuangkan dalam karya dan wujudkan kreasimu. Desain, Sabtu jam 9:30 pagi hanya di NET. Mengenal Indonesia untuk mencintai lautan luas dan pantai yang menakjubkan.
nilai historis dan beragam tradisi unik masih dijunjung tinggi. Jelajahi jejak budaya dalam keelokan alam pertiwi di Indonesia Bagus. Setiap Minggu jam 2 siang hanya di NET. Tingkah mereka selalu ditunggu, selalu siap hadirkan sajian yang mengocok perut. Aku naik ke depan ya. Kamu tinggal aku naik sepeda, kamu naik genteng. Komedi Nightlife hanya di NET. Mbak, lapar nggak Mbak? Baby lapar nih, mau makan di luar nggak Mbak? Soalnya Baby tahu tempat di sini makanannya tuh enak Mbak. Emang siapa yang boleh lo makan? Buat episode lusa, gue tunggu editingannya malam ini. Siap Mbak. The East hanya di NET. Akibat lahar sinabung, tanggul pembatas jebol hingga berdampak pada meluapnya Sungai Lauborus. Warga di sekitar lokasi diminta tetap waspada dan tetap di zona aman. Selasa siang, lahar hujan Gunung Api Sinabung, Kabupaten Karo, Sumatera Utara kembali turun melintasi daerah aliran Sungai Lauborus. Jebolnya tanggul lahar hujan di Desa Perbaji diakibatkan besarnya volume air yang membawa material Gunung Api Sinabung. Masyarakat pun diminta waspada. Sementara itu, aktivitas Gunung Api Sinabung kini berada pada level 4. PVMBG imbau masyarakat menghindari zona merah sekitar 3 hingga 7 km dari puncak Gunung Sinabung. Ini kejadiannya lahar dingin yang diakibatkan ada bendungan danau yang dibuat oleh luncuran awan panas, terkikis sedikit-sedikit, jadi bentuknya lahar dinginnya, bendungannya itu jebol, terjadinya kayak gini. Siklon tropis Cempaka dan siklon tropis Dahlia telah berlalu. BMKG sebut akan muncul 2 bibit siklon baru yang perlu diwaspadai. Meski demikian, 2 bibit siklon ini tidak akan berdampak signifikan bagi wilayah Indonesia. Hujan deras dan angin kencang telah terjadi di beberapa wilayah, utamanya di Pulau Jawa. Ini merupakan dampak dari siklon tropis Cempaka dan Dahlia. Kini kedua siklon ini telah berlalu. Namun BMKG memprediksi ada 2 bibit siklon tropis lain yang perlu diwaspadai. Adanya bibit siklon tropis baru, yaitu berada di barat daya Aceh, yang berada di Samudra Indonesia yang diperkirakan akan menguat. Kemudian menjadi siklon tropis, tetapi arahnya ke arah barat laut, sehingga tidak menimbulkan dampak yang signifikan untuk wilayah Indonesia. 2 bibit siklon yang akan terjadi lokasinya cukup jauh dengan wilayah Indonesia. Meski demikian, wilayah Aceh dan sebagian Sumatera akan terkena dampaknya, antara lain hujan lebat dan gelombang tinggi. Sebelumnya, sesuai prediksi BMKG, fenomena siklon tropis tumbuh subur di 2 titik. Di Samudra Hindia, Pulau Jawa termasuk menjadi wilayah yang terdampak. 2 bibit siklon tropis yaitu di Samudra Hindia Selatan Jawa dan Barat Daya Bengkulu. Salah satunya yang terjadi adalah siklon tropis Cempaka yang terbentuk pada Senin 27 November. Siklon tropis Cempaka ini terjadi selama 3 hari. Willy Azhari, Derajat Rizkina melaporkan untuk NET. Bencana erupsi Gunung Agung telah berdampak terhadap naiknya harga bahan kebutuhan pokok seperti sayur di pasaran. Hal ini disebabkan sebagian pasokan sayur berasal dari sejumlah desa yang dinyatakan sebagai zona merah. Pasca Gunung Agung erupsi dan mengeluarkan abu vulkanis, ternyata membawa dampak terhadap harga sayur di pasaran. Harga sayuran di pasaran mengalami peningkatan. Salah satunya terlihat di Pasar Galiran Klungkung. Meningkatnya harga sayuran di pasaran ini lantaran sebagian besar pasokan sayur berasal dari beberapa desa di Kabupaten Karangasem yang dinyatakan sebagai zona merah.
Rata-rata kenaikan harga sayur ini di kisaran 30 hingga 50%. Jika biasanya jenis sayur seperti pare dihargai Rp6.000 per kilogram, meningkat menjadi Rp10.000 per kilogram. Terong bulat yang biasanya dijual Rp8.000 per kilogram, meningkat menjadi Rp10.000 per kilogram. Begitupun kembang kol yang dulu dijual Rp3.000 per kilogram, menjadi Rp5.000 per kilogram. Pedagang di pasar ini terpaksa menaikkan harga sayur lantaran minimnya pasokan yang didatangkan oleh para petani. Sayur-sayur semua. Terus bahkan lebih melonjak dari sebelumnya. Kapan meningkatnya, Bu? Mulai erupsi Gunung Agung itu. Naiknya harga sayur di pasaran dikeluhkan oleh para pembeli. Sebagian dari mereka pun terpaksa mengurangi pembelian sayur untuk menghemat uang dapur. Oh, kalau bisa nanti biar turun lagi harganya. Terus Ibu sekarang beli apa? Beli pare. Terus ada kenaikan harga nggak, Bu? Ini ada nih. Jadi pun kan boleh 6.000. Sekarang ini harganya 10.000. Warga pun berharap kondisi Gunung Agung kembali kondusif sehingga pasokan sayur dari petani pun kembali normal. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Setelah memberikan bantuan kepada korban bencana di Jawa Timur dan Jawa Tengah, Selasa sore Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY juga memberikan bantuan sosial ke sejumlah titik pengungsian di Karangasem dan Kelungkung. AHY pastikan kunjungan ke pengungsian bukan untuk safari politik. Selasa sore, Agus Harimurti Yudhoyono bersama rombongan AHY Foundation mendatangi pos pengungsian di UPT Pertanian Desa Rendang Karangasem. Kunjungannya ke Bali untuk bertemu pengungsi Gunung Agung di beberapa titik lokasi, sekaligus memberikan bantuan berupa sembako, selimut, bantal, obat-obatan, hingga masker. AHY disambut hangat oleh para pengungsi dan mereka tak segan menyempatkan diri bersuah foto langsung dengan putra sulung SBY tersebut. Dalam kunjungannya, AHY sempat meninjau tenda-tenda pengungsian dan berinteraksi dengan warga. Di pos pengungsian ini ada sekitar 3.000 hingga 6.000 pengungsi. Selanjutnya, AHY bergerak ke pos pengungsian Goroswe Capura Kelungkung. Selain memberikan bantuan, AHY juga sempat menghibur dan bermain sepak bola dengan anak-anak pengungsi. Pendiri Yayasan AHY, Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan kunjungannya dan bantuan yang diberikan tidak ada hubungannya dengan spekulasi politik. Bantuan ini adalah murni sebagai wujud rasa kemanusiaan. Mengait-ngaitkan kunjungan, apalagi bantuan kemanusiaan yang saya lakukan akhir-akhir ini dengan spekulasi politik. Tetapi saya paham karena belum lama ini saya juga diinformasikan keluar survei yang menempatkan saya pada posisi yang cukup baik dari berbagai aspek. Saya tidak ingin kemudian terperangkap dalam sebuah spekulasi politik yang mungkin berandai-andai ataupun terlalu jauh. Sementara itu, penyerahan bantuan terakhir dilaksanakan di posko pengungsian Desa Tenganan, Pegeringsingan, Karangasem. Di pos ini terdapat 300 jiwa lebih pengungsi yang berasal dari Desa Tanah Aron, desa zona merah radius 7 km dari puncak Gunung Agung. Selain memberikan bantuan bencana Gunung Agung Bali, sebelumnya AHY mengunjungi korban banjir dan longsor di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng kebut perekaman elektronik KTP menjelang perhelatan Pilgub Bali tahun 2018 nanti. Perekaman pun dikebut dengan mendatangi ke sejumlah desa di Kabupaten Buleleng. Perhelatan Pesta Demokrasi Pilgub Bali tinggal beberapa bulan lagi. Namun data kependudukan di Kabupaten Buleleng masih banyak yang belum terdata di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng. Ini terbukti sebanyak 31.875 jiwa belum melakukan perekaman EKTP. Dari data kependudukan yang mencapai 814.356 jiwa penduduk Buleleng, hanya baru mencapai 94%-nya telah melakukan perekaman EKTP. Disduk Capil Buleleng mulai kebut perekaman EKTP ke pelosok desa untuk menuntaskan data pemilih di wilayah Bali Utara. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng, Putu Reika Nurhaini mengaku target perekaman yang sebelumnya hanya 90% perekaman di tahun 2017 lalu. Namun capaian perekaman yang mencapai 94% ini akan kembali ditambah untuk menuntaskan data kependudukan warga Buleleng. Pelayanan jemput bola bagi masyarakat
pemilih pemula juga kami laksanakan ke sekolah-sekolah, dan ini kami laksanakan sejak bulan Agustus 2017 ini. Target kami adalah semakin banyak masyarakat yang melaksanakan kegiatan perekaman. Tapi ternyata dikebutnya perekaman EKTP di sejumlah kecamatan di Buleleng dengan sistem jemput bola ini tidak dibarengi dengan ketersediaan belangko EKTP. Karena pembatasan jatah belangko EKTP dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, sehingga banyak warga pun terpaksa hanya diberikan surat keterangan sementara KTP. Hingga saat ini daftar pemilih sementara Kabupaten Buleleng di KPUD Buleleng sebanyak 500.335 jiwa. Penyisiran terhadap data pemilih akan dilakukan di saat tahapan Pilgub Bali pada awal Januari tahun 2018 nanti. Putu Wijana melaporkan untuk NET. Seorang wanita di Mojokerto tiba-tiba kesurupan saat hendak ditilang polisi. Sesaat lagi tetap di NET Bali. Anak band, hobi cover lagu. NET Bali memberikan kesempatan agar kamu lebih dikenal. Caranya, kirimkan video musik atau covermu dan dapatkan kesempatan untuk ditayangkan di NET Bali. Info syarat dan ketentuan dapat dilihat di fanpage Facebook NET Biro Bali, Twitter @NETBiroBali, Instagram NET Bali Official. Mbak, lapar nggak Mbak? Baby lapar nih, mau makan di luar nggak Mbak? Soalnya Baby tahu tempat di sini makanannya tuh enak Mbak. Emang siapa yang boleh lo makan? Buat episode lusa, gue tunggu editingannya malam ini. Siap Mbak. The East, hanya di NET. Mengenal Indonesia untuk mencintai lautan luas dan pantai yang menakjubkan. Nilai historis dan beragam tradisi unik masih dijunjung tinggi. Jelajahi jejak budaya dalam keelokan alam pertiwi di Indonesia Bagus. Setiap Minggu jam 2 siang hanya di NET. Temukan inspirasi dalam berbagi ide fantastis. Kita mengambil beberapa bagian-bagian dari jalanan di kota New York. Awalnya rumah ini rumah tinggal. Aku rubah sedikit konsepnya jadi studio. Aku buat seperti lounge juga, jadi kita bisa kumpul-kumpul bareng. Tuangkan dalam karya dan wujudkan kreasimu. Design, Sabtu jam 9:30 pagi hanya di NET. Nah, ada fenomena langka di perairan Probolinggo sejak Minggu kemarin. Sekelompok hiu tutul terlihat di sekitar 2 mil dari garis pantai perairan Selat Madura. Berikut adalah video kiriman dari Puji Anugrah Leksono. Beberapa ekor hiu tutul memasuki perairan laut Probolinggo sejak hari Minggu kemarin. Untuk mengamankan hewan dilindungi ini dari tangan-tangan jahil, petugas Satpol Air Polres Probolinggo menggelar operasi pengamanan. Posisi kelompok hiu tutul ini sekitar 2 mil dari garis tepi pantai di Selat Madura. Kehadiran kelompok hiu tutul sepanjang 3 hingga 5 meter ini tentu menarik perhatian para wisatawan yang datang ke Pulau Gili Ketapang. Emang dengar dari kawan-kawan kalau tiap tahun ada, makanya saya menyempatkan datang ke sini untuk melihat langsung. Apa yang pertama kali terlintas ketika melihat tutul pertama kali? Saya melihat karena baru pertama lihat langsung, rasanya wah begitu.
Petugas Satpol Air meminta pada para wisatawan dan nelayan agar tidak terlalu dekat dan mengganggu keberadaan hewan dilindungi ini. Ada beberapa ekor hiu tutul yang berada di sana dan petugas menghimbau kepada siapapun, mulai dari nelayan termasuk wisatawan, agar tidak mengganggu keberadaan hiu tutul tersebut. Selain untuk melestarikan, keberadaan hiu tutul tersebut merupakan sebuah kebanggaan wisatawan yang ada di kota Probolinggo ini. Hiu tutul sering muncul ke permukaan pada saat cuaca mendung atau langit teduh. Sedang saat terik, hiu ini menghabiskan waktu di dalam air. Peristiwa penelantaran hewan terjadi di Ontario, Kanada. Anjing jenis Pomerian ditinggal pemiliknya di mobil, terkunci di mobil yang parkir di bawah sengatan matahari. Peristiwa ini sempat menjadi viral lantaran warga nekat memecahkan kaca mobil karena tak tega melihat anjing tersebut tersiksa akibat kepanasan. Peristiwa ini terjadi di Ontario, Kanada, Juni 2016 lalu. Demi menyelamatkan anjing mungil yang terkurung di dalam mobil di tengah panasnya matahari, seorang warga bernama Mark Lewis memecahkan kaca mobil dengan batu. Langkah nekat ini diambil setelah ia tak berhasil menurunkan kaca jendela. Dan sudah hampir 1 jam pemilik mobil tak kunjung datang. Car was in direct sunlight facing the lake. And it was a black car with a black leather interior with the windows pretty well all the way up. So it was a recipe for disaster. Anjing jenis Pomerian ini tampak lemas saat dikeluarkan. Beruntung, setelah beberapa menit anjing mulai kembali aktif. Sementara pemilik anjing dilaporkan atas dugaan penyiksaan terhadap hewan. Ia juga memilih tak melaporkan balik terkait perusakan mobilnya. Berkaca dari peristiwa ini, meninggalkan hewan peliharaan di mobil memang bukan tindakan ilegal. Namun berdasarkan hak asasi hewan yang dideklarasikan 15 Oktober 1978 silam, ada 5 hak dasar hewan yang harus dipenuhi sebagaimana hak-hak dasar manusia. Bebas dari rasa lapar dan haus, bebas dari rasa sakit, bebas dari ketidaknyamanan, aniaya dan penyalahgunaan. Bebas dari rasa takut dan tertekan, serta bebas mengekspresikan perilaku alaminya. Jadi poin tadi, bebas dari rasa lapar dan haus, dia tidak mengindahkan. Bebas dari rasa takut dan tertekan, itu juga dia tidak mempedulikan. Itu kan pasti anjing itu kan tertekan ya, takut gitu loh, what's going on gitu loh. It's kayaknya 10 menit, 15 menit aja itu udah lama banget gitu loh. Sebenarnya undang-undang yang spesifik untuk mengatur perlindungan terhadap satwa domestik itu belum ada. Kami ini selama ini berlindung pada pasal pada Undang-Undang Nomor 41 Pasal 91B dan 66A tahun 2014 ya. Itu Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Ya, Indonesia juga memiliki Undang-Undang Perlindungan Hewan, namun penerapannya dinilai masih belum maksimal. Tak sedikit pula masyarakat yang masih belum tahu atau bahkan peduli. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Kisah dugaan penelantaran Valen, anjing campuran Schnauzer Pomeranian di dalam mobil di parkiran salah satu mal di Jakarta, berujung mediasi. Hal serupa juga pernah terjadi di Pontianak Maret lalu. Terganggu bau menyengat dari sebuah rumah, warga temukan 20 anjing mati kelaparan. Ini dia fenomenanya. Ini hampir setengah 12, dia udah sampai ke atas, saking kepanasannya nih kayaknya nih. Iya tolong dong. Dugaan penelantaran satwa terjadi Jumat malam. Seekor anjing campuran Schnauzer Pomeranian dibiarkan berada di dalam mobil lebih dari 8 jam. Prihatin dengan kondisi anjing bernama Valen, dalam akun Twitter @TommyWibowo, Tommy unggah video anjing yang ditinggal dalam mobil oleh pemiliknya di parkiran. Sabtu malam, tagar "Selamatkan Valen" menjadi trending topik. Senin kemarin, didampingi oleh perwakilan dari Garda Satwa Indonesia, Tommy didampingi jalani proses mediasi dengan pemilik anjing Alicia di Polsek Tanah Abang. Sayang, proses ini tidak membuahkan hasil. Menyampaikan keinginan kita seperti apa, dan dari pihak pemilik Valen juga menyampaikan keinginannya seperti apa, dan tapi sampai sekarang belum ketemu. Tommy sebagai pelapor ingin agar pemilik anjing Alicia belajar dan tidak lagi melakukan hal seperti ini. Dia tetap bilang itu tidak salah, walaupun minta maaf,
dia kekeh bahwa ini demi anjing saya maunya ini, saya ini memberikan permen demi memanjakan dia. Kemudian kita argue lagi, jadi kamu meninggalkan Valen di dalam mobil 8 jam itu adalah 8 jam bentuk kemanjaan, bentuk sebuah bentuk luxury buat hewannya dia. Enggak. Jadi saya harus terus berjuang supaya tidak ada Valen dan teman-teman yang lagi dapat perlakuan. Orang cuma ngelihat ini anjing kecil apa sih? Melalui sahabatnya, Alicia mengungkapkan penyesalannya dan tidak mau melepas Valen anjingnya. Pada intinya sih kalau dari owner Valen itu sudah meminta maaf dan sudah mengaku salah kalau perbuatannya itu salah dan meminta kesempatan kepada GSI untuk istilahnya nggak melakukannya lagi. Tapi dari pihak mereka nggak rela, maunya Valen itu dibawa ke GSI. Selanjutnya, proses mediasi akan kembali dilakukan. Namun, jika pemilik Valen tidak bisa kerjasama, pihak Garda Satwa Indonesia tidak segan untuk ambil alih pemeliharaan Valen. Kisah serupa pernah terjadi di Pontianak, Kalimantan Barat, Maret lalu. Pegiat satwa berhasil menyelamatkan seekor anjing jenis Rottweiler yang kondisinya mengenaskan di perumahan Graha Sarikaton. Selama 2 bulan, anjing ini ditelantarkan pemiliknya. Ditinggal di dalam rumah terkunci tanpa makanan, bersama 20 ekor anjing lainnya yang akhirnya mati kelaparan. Pemiliknya tadi sih udah ketemu, tapi dari pihak dia tidak merasa ada kesalahan atau penyesalan gitu lah ya. Dia malah menyalahkan orang yang mau anjingnya kennel boy. Jadi kita mau proses lagi sih ke depannya. Pemilik rumah merasa tidak tahu menau atas insiden ini. Dia ungkapkan bahwa selama setahun terakhir rumahnya dikontrakkan pada pria yang bernama Rian. Namun hingga 2 bulan masa kontraknya telah habis, tidak ada pemberitahuan. Setahun Pak. Pas udah sekitar tanggal 11 itu kemarin selesai. Seharusnya kan dalam perjanjian itu kan seminggu sebelum ini kan dia harus konfirmasi sama saya. Iya. Mau lanjut atau tidak gitu kan. Ternyata dia udah lewat seminggu lebih, dia nggak ada apa-apa nih sama saya. Kasus penelantaran satwa terungkap ketika warga curiga setelah mencium bau bangkai yang menyengat. Saat diperiksa, kondisi rumah berantakan dan ditemukan puluhan bangkai anjing. Kita mau lapor polisi. Cuma kami masih menghormati Pak Agus kan. Tapi kita udah kumpul kemarin mau lapor polisi nih, orang gimana sih? Pertama bau, ketika terganggu kan. Yang kedua hewan itu kesian di belakang. Biar kasus-kasus ini jadi pembelajaran ya, yang perlu diketahui, penelantaran hewan bisa dijerat hukum pidana loh. Ini diatur dalam Undang-Undang Kesejahteraan Hewan atau Animal Welfare. Seperti manusia, satwa punya hak asasi. Di antaranya adalah mendapatkan hak perawatan dan tempat tinggal yang layak. Selanjutnya, seorang wanita di Mojokerto tiba-tiba kesurupan saat hendak ditilang polisi. Meski singkat, kejadian ini membuat panik para petugas. Ini dia video amatir yang direkam salah satu polisi lalu lintas Polres Mojokerto. Seorang wanita tiba-tiba berlagak aneh mengerang kesurupan. Polisi pun bingung saat wanita asal Sidoarjo, Jawa Timur ini terus berteriak. Sang suami wanita tersebut pun langsung membacakan doa dan seakan mampu mengeluarkan makhluk halus dari dalam tubuh istrinya. Bahkan aksi si bapak ini diikuti 2 polisi yang bertugas. Eits, selang 2 menit wanita itu pun sadar. Rupanya sebelumnya Pak Sutri ini kena razia kendaraan karena sepeda motornya tak sesuai standar keselamatan berlalu lintas. Pas mau tilang, tiba-tiba sang istri kesurupan. Betul ada kejadian unik pada saat mereka akan menindak pelanggar. Seketika mbak-mbak itu langsung kesurupan. Jadi seperti kerasukan. Yang awalnya memang dia melanggar, tapi karena alasan kemanusiaan, pada saat itu anggota mengambil sebulan, ya cukup ditegur saja. Khawatir kesurupan lagi, polisi akhirnya tidak jadi menilang. Tetapi tetap beri peringatan agar keduanya taat aturan berlalu lintas. Muhammad Mufid melaporkan untuk NET. Apakah Anda penggemar burger? Wajib lihat yang satu ini nih. Burger dengan daging sapi Wagyu diklaim menjadi burger termahal di Bali. Sesaat lagi tetap di Net Bali.
diwariskan sebuah rumah besar yang bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibangun melalui proses perjuangan darah dan air mata dengan mengorbankan jiwa raga para kusuma bangsa yang dibangun atas dasar 4 konsensus dasar bernegara, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 1945, dan NKRI. Munculnya gerakan-gerakan yang ingin mengganti, yang mengkhianati 4 konsensus dasar itu. Yang ingin meruntuhkan rumah besar kita. Apakah akan kita biarkan rumah besar kita runtuh? Tidak. Untuk itu, mari kita setia membela dan menjaga Pancasila. Karena Pancasila, dasar negara yang menjadi jiwa, kepribadian, dan pemersatu bangsa. Orang ini itu kalau belanja secukupnya. Yang kedua, tidak berani mengeluarkan uang. Karena yang berhak mengeluarkan uang di negara Indonesia adalah Bank Indonesia. Waktu Indonesia bercanda hanya di Net. Hai guys, welcome to Vegas. Acara musik nomor 1. Kita mau update tentang ya musisi-musisi yang enak banget juga lagunya. Buat nemenin suasana kayak gini nih. Breakout hanya di Net. Bangun pagi bisa bikin tambah pintar. Bareng Andre Hesti bisa. Berbagai inovasi masa kini, seru-seruan di Fun Science. Hingga tips oi-oi. Pagi-pagi hanya di Net. Anda kembali menyaksikan Net Bali. Suka dengan burger? Nah, kalau Anda memang penggemar burger, wajib cobain burger yang satu ini nih. Burger ini dengan daging sapi wagyu dan juga diklaim menjadi burger termahal di Bali. Potongan roti yang lembut diisi dengan daging sapi yang kaya rasa dengan beragam sayur. Yap, apalagi kalau bukan burger. Roti bundar yang populer di Amerika ini memang menjadi makanan pengganjal perut yang banyak disukai orang. Banyak dijual di resto cepat saji, kini rasa dan tampilan burger bervariasi. Banyak resto yang menawarkan burger dengan pilihan rasa. Salah satunya ialah Resto Wahwa Burger yang ada di Seminyak, Bali ini. Tak hanya burger dengan varian rasa saja yang ditawarkan, namun resto ini juga diklaim menjadi resto burger termahal di Pulau Bali. Ya, sekilas kalau dari segi tampilan mungkin burger yang ini nggak ada bedanya dengan burger yang lain. Tapi ketika dimakan, rasanya itu beda banget. Apalagi nih dagingnya. Karena memang ternyata daging yang digunakan untuk membuat burger ini itu daging yang berasal dari sapi wagyu yang diolah secara khusus dan didatangkan langsung dari Jepang. Makanya nih enak banget. Yap, burger di Wahwa Resto ini diklaim menjadi burger termahal di Bali. Proses pembuatan burgernya tak jauh berbeda dengan burger lain. Pada dasarnya pun sama, mulai dari roti, keju, sayuran, sambal balacan hingga daging patty. Hanya saja yang membedakan ialah penggunaan daging sapi wagyu sebagai patty. Percaya atau tidak, daging sapi wagyu ini merupakan daging termahal yang berasal dari peternakan sapi di Jepang loh. Banyak pakar makanan berpendapat daging yang berasal dari sapi wagyu ini akan menghasilkan makanan dengan cita rasa yang tinggi. Nah, seperti burger ini nih misalnya. Jadi, jangan heran ya kalau burger di sini harganya lebih mahal dibanding tempat yang lainnya. The meat number one is maybe 3-4 times more expensive than the normal burger, which over 90% of burger in Indonesia are frozen. Frozen patty is already
and you don't know where the meat is coming from. But this one is coming from a steak. We aged it, we lose 15% extra weight, so it becomes expensive. That's why we have been the most expensive burger in Bali for 9 years since we opened, and nobody wants to be more expensive. Kedai resto sederhana dengan nuansa minimalis yang penuh lukisan ini berdiri sejak 9 tahun lalu. Meski terkenal dengan mahalnya harga burger yang ditawarkan, namun hingga sekarang resto ini masih saja diburu wisatawan. Banyak dari mereka yang penasaran dengan rasa burger mahal ini. We had an amazing experience. We came for a late lunch and we enjoyed it from the beginning until the end. Harga untuk setiap burger di restoran ini bervariasi, mulai dari Rp250.000 untuk burger klasik dengan ukuran medium, hingga Rp480.000 untuk menu burger spesial dengan ukuran reguler. Nah, jika Anda penasaran dengan rasa burger ini, Anda bisa langsung saja datang ke Jalan Laksamana Petitenget, Seminyak, Bali. Vera Zenvia, Deo Priana melaporkan untuk NET. Informasi kuliner tadi juga mengakhiri Net Bali untuk hari ini. Anda pun dapat menyaksikan kembali tayangan hari ini di YouTube channel kami di www.youtube.com/netbali. Setelah ini akan kami putarkan video klip dari Dangki. Band bergenre pop akustik ini akan hadir dengan lagunya yang berjudul Mantan Tersayang. Bagi Anda yang mempunyai video klip musik ataupun cover dan ingin tayangkan di Net Bali, bisa langsung dicek syarat dan ketentuannya di Instagram kami di @netbaliofficial. Saya Gita Natalia, terima kasih sudah menyaksikan dan sampai bertemu kembali esok hari. Matur suksma, Om Santi 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 Om. Sebilang detik ingat kamu, sebilang menit ingat kamu, setetek kamu, tuah kamu, setetek kamu, tuah kamu. Sebilang wai terbayang wajahmu, ane jagat langangane, duga seman ke